Pemirsa, akibat menghindari penyeberang jalan, sebuah mobil taksi terguling di kolong underpass Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, seorang penumpang taksi alami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Oh, kasihan banget taksi. Orangnya keluarin dulu. Mobil taksi ini terguling setelah menabrak trotoar pemisah jalan di underpass Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah pengendara berhenti dan berusaha menolong pengendara mobil dan penumpangnya yang sempat terjebak di dalam mobil yang terguling. Menurut sopir, mobil terguling akibat menghindari seorang pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang jalan. Sehingga pengemudi langsung banting setir dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Pengemudi ngantuk atau bagaimana? Enggak, biasa aja. Cuma kaget aja berarti ya? Ada yang nyebrang. Terus kondisi Bapak sendiri bagaimana? Enggak masalah. Aman. Satu orang penumpang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit, sementara pengemudi mobil masih syok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor penumpang Nusa Dua diduga mati mesin di Selat Bali. 147 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara kapal belum berhasil dievakuasi. Sebuah kapal mesin jenis Roro yang membawa penumpang ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, diduga mengalami mati mesin di tengah laut pada Minggu dini hari. Kapal terseret arus dan kandas di perairan dangkal. 13 ABK dan 147 penumpang berhasil dievakuasi tim gabungan Minggu pagi. Semua penumpang dievakuasi ke kantor ASDP Gilimanuk dalam keadaan selamat. 47 dan tambahan di ABK 13 orang. Demikian. Untuk keadaan penumpang saat ini dalam keadaan sehat semua, tidak ada yang mengalami sakit. Sementara itu, kapal beserta muatan kendaraan belum berhasil dievakuasi. Seluruh kendaraan masih terjebak di dalam kapal yang terdiri dari 21 mobil pribadi, 12 mobil bak, 1 bus, 2 truk, dan 6 sepeda motor. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang, kilometer 92 Jawa Barat. Ya, pemirsa, sebanyak 4 orang mengalami luka berat dan 22 orangnya luka ringan. Sekitar 15 mobil tabrakan beruntun kilometer 92. Allahu Akbar. Dalam video amatir yang direkam pengguna jalan, terlihat belasan kendaraan rusak parah di bahu jalan ruas tol Cipularang, kilometer 92 wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 17 mobil rusak berat akibat dihantam bus yang diduga mengalami remblong. Kerasnya benturan membuat mobil berserakan di jalan tol menuju arah Jakarta. Korban dan mobil yang terlibat kecelakaan akhirnya dievakuasi ke gerbang tol Jatiluhur. Kecelakaan beruntun ini terjadi ketika kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat kejadian lalu lintas tengah padat. Tiba-tiba dari arah belakang bus dengan kencang menabrak dan terjadilah kecelakaan beruntun. Jadi saya duduk paling depan. Terus tiba-tiba ada kayak benturan keras dari belakang. Udah deh, saya udah nggak inget, terus udah gelap, pikirannya udah terpotong-pating sana sini, terus berhenti di kilometer berapa? 90 ya? Di 92. Ya, berhenti di 92, udah dari situ udah ngeblank, udah ngelihat kanan, kiri, depan, udah mobil, udah banyak berserakan, udah banyak yang minta tolong. Semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit di Purwakarta. Sementara sejumlah korban selamat masih berada di lokasi kejadian. Untuk kronologi sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kita akan mencari tahu, nanti akan dikembangkan kembali oleh Polres Purwakarta, khususnya di unit Laka. Untuk jumlah kendaraan sampai saat ini yang terdata 17 kendaraan. Yang terlibat untuk kendaraan minibusnya ada beberapa tadi yang sedang kita data sampai saat ini. Untuk secara fixnya nanti akan kita data lebih lanjut. Namun ada satu kendaraan bus yang
diduga ya. Jadi diduga sampai saat ini masih kita telusuri dulu apakah ada gangguan atau trouble, nanti kita cek kembali nanti pada saat di penyelidikan. Kasus kecelakaan ditangani PJR Tol Cipularang dan unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Halo pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban saat ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Irwan Saputra di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Halo, selamat siang rekan Irwan. Siang, Pram. Ya, rekan Irwan, bagaimana kondisi para korban selamat yang masih dalam perawatan hingga siang hari ini? Baik, Bram. Saat ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, menginformasikan bahwa dari 23 korban luka, 8 orang masih dirawat secara intensif di rumah sakit ini. Menurut keterangan dokter, 8 korban luka ini mengalami patah tulang akibat benturan, sehingga mereka perlu dilakukan perawatan serius di rumah sakit ini. Oke, saat ini perawatan yang sedang dilakukan kepada para korban yang sudah berada di rumah sakit dalam tahapan apa, Irwan? Sekarang untuk tahapan penyembuhan patah tulang. Rata-rata mereka patah tulang kaki akibat benturan dan terjepit. Gitu. Sejauh ini dari 8 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak ini, 3 orang masih dirawat di ruang IGD. Sedangkan yang 5 korban lainnya sudah dirawat di ruang perawatan khusus di bagian atas, di lantai atas. Demikian. Ya. Rekan Irwan, selain di rumah sakit Anda melaporkan saat ini, apakah para korban selamat hanya dirawat di satu rumah sakit atau tersebar di rumah sakit lainnya? Informasi dari pihak kepolisian, korban tabrakan beruntun di ruas tol Purbalingga kilometer 92 daerah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian dirawat di rumah sakit Siloam, Purwakarta. Untuk yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta ini berjumlah 23 orang dan 15 orang yang mengalami luka ringan sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Sedangkan yang 8 orang hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit ini. Demikian, Pak. Oke, jadi secara keseluruhan ada berapa korban, Irwan, yang dirawat maupun yang masih dirawat sampai saat ini? Iya. Untuk di Rumah Sakit Abdul Rajak ini ada 23 orang, 15 orang sudah pulang dan yang 8 masih dirawat di sini. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan beruntun ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Sementara menurut sejumlah korban luka diduga akibat bus angkutan umum mengalami remblong. Demikian, Anggi. Ya, rekan Irwan, ini kan kejadian kemarin sore terjadi. Apakah pihak keluarga sudah mulai berdatangan ke Rumah Sakit Abdul Rajak pada siang hari ini? Udah berdatangan, terutama untuk korban yang luka yang berdomisili di sekitar Karawang, Kabupaten Karawang. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak rekan Irwan Saputra langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria di Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap karena diduga membakar rumah warga dengan sengaja. Ya, saat diinterogasi, pelaku mengaku disuruh oleh seseorang yang mengiming-imingi uang 150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Seorang pria diinterogasi warga di dalam kantor RW 014 Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Pria ini ditangkap karena membakar rumah warga secara sengaja pada Minggu dini hari. Awalnya pelaku berdalih melakukan tindakan itu dalam keadaan mabuk minuman keras. Namun kemudian ia mengaku disuruh oleh seseorang dan diiming-imingi uang sebesar Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Selain menangkap pelaku, warga juga menyita alat bukti berupa kain yang sudah disiram minyak tanah dan sebuah korek api. Rumah seseorang berarti kan? Iya. Nah terus setelah itu lu dibayar berapa buat bakar itu? Belum dibayar. Dijanjiin dibayar berapa? 150.000. Wah, yang udah lo lakuin berapa kali bakar? 2 dong. 2 rumah? Iya. Dengan cara apa? Korek. Dengan cara korek? Udah sempat terbakar berarti ya? Aksi pelaku bukan pertama kali terjadi. Ternyata pelaku sudah berupaya membakar rumah warga untuk kelima kalinya.
Ironisnya pelaku yang merupakan seorang pengamen baru saja mengontrak di lingkungan RW 014 ini dan tak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan warga setempat. Yang 5 kali. Yang ke-5 kali. Ini tadi udah sempat dibakar. Udah sempat terjadi kebakaran. Itu rumah warga sini juga berarti ya? Iya benar. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pelaku ke Polsek Jatinegara. Kini polisi tengah mendalami motif dan mencari dalang pembakaran rumah warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja. Selamat siang, Pak Raharja. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, Pak, dari proses pemeriksaan terhadap pria yang melakukan pembakaran rumah ini, apakah betul hanya motifnya karena diiming-imingi oleh uang 150.000 atau ada motif lain, Pak? Ya, sementara hasil penelusuran terkait dengan peristiwa tersebut, bahwasannya dalam hal ini tersangka melakukan aksi kejahatannya merasa tersinggung dengan perilaku atau perbuatan dari pemilik kontrakan tersebut, ya, karena perilakunya yang setiap malam melakukan aktivitasnya main gitar pada malam hari, sehingga pemilik kontrakan tersebut merasa terusik, merasa terganggu untuk istirahatnya. Sering sekali dilakukan upaya atau peneguran dari si pemilik rumah, namun yang bersangkutan dalam hal ini tersangka tidak mengindahkan. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak Raharja, ini kan selain pelaku infonya dibisiki atau disuruh untuk membakar. Nah, ini otak pelaku pembakaran utama itu sendiri sudah diketahui atau belum, Bapak? Dalam hal ini memang satu orang kita lakukan upaya pengamanan atau penangkapan terhadap tersangka, namun masih dalam pendalaman apakah ada pihak lain atau orang lain yang terkait dengan peristiwa tersebut. Masih dalam pendalaman dan masih dalam penyelidikan kembali untuk rangkaian apakah ini berdiri sendiri atau dibantu atau ada rekan lainnya yang terlibat di dalam peristiwa ini. Kalau dari penyelidikan sendiri, Pak, bahwa ada otak di balik ini semua dan sementara pelaku sendiri ini informasinya masih baru saja mengontrak di sekitar sana. Nah, apakah memang pernah terjadi ada komunikasi yang lain begitu, Pak, dengan pihak-pihak lain? Karena informasi yang kami terima, pelaku tidak hanya membakar satu rumah, tapi sudah melakukan aksinya sebanyak lebih dari 2 kali. Betul, Pak? Ini informasinya seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap keterangan yang kita ambil. Ya, itu akan kita telusuri sejauh mana perbuatannya. Apakah ada peristiwa yang lain yang pernah dilakukan? Namun demikian masih kita telusuri, masih kita dalami terkait dengan peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Ya, Pak Raja, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana cara pelaku membakar setiap rumah yang ia bakar? Ya, bahwasannya untuk pelaku melakukan aksi kejahatannya dalam hal ini dengan modus membakar atau membakar dengan satu buah korek api berwarna merah. Bahan yang dibakar adalah berupa kain yang digunakan atau yang seharusnya dimanfaatkan untuk menggendong anaknya. Nah, kain tersebutlah yang dibakar untuk menimbulkan kebakaran tersebut. Ya. Itu dengan cara digantungkan di pintu, digantungkan di pintu, lalu dibakarlah bawahnya hingga menyulut, terbakarlah sebuah kain tersebut. Demikian, Pak. Ya, Pak Raharja, ini dalam beraksi pelaku ini kondisi kejiwaannya seperti apa sejauh ini? Gimana, Pak? Kondisi kejiwaan pelaku. Halo? Kondisi kejiwaan pelaku, Pak, karena diiming-imingi dengan uang 150.000 kan sepertinya kurang masuk akal begitu ya, Pak?
Ya, untuk sementara ini ya kita akan lakukan juga ya terkait dengan peristiwa perilakunya, terkait dengan perilakunya akan kita lakukan upaya atau kita cek atau kita lakukan pemeriksaan tentang kejiwaannya. Ya, sampai saat ini kita masih menelusuri dan masih mengembangkan apakah ada pelaku lain, apakah ada gangguan terhadap psikisnya, itu masih dalam penelusuran, Mbak. Oke, baik. Yang terakhir, Pak, apakah pelaku juga ada faktor terpengaruh oleh alkohol atau mungkin obat-obatan, Pak? Sehingga tidak bisa berpikir terlalu panjang. Sampai saat ini hasil ya, untuk sampai saat ini ya pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat lainnya yang berbahaya itu belum kita temukan ya, belum kita temukan itu, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Raharja telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, pemirsa, 2 warga meninggal dunia tertimbun longsor di Pemalang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Tanah masih ada pergeseran sedikit-sedikit.